Respon Paula Verhoeven usai dituduh berselingkuh dengan teman dekat Baim Wong. Paula Verhoeven langsung bantah keras pernyataan Baim Wong, yang mengatakan bahwa dirinya tak pernah menghubungi kedua putranya, Keanu dan Kenzo. Kepada awak media, Paula Verhoeven dengan tegas mengatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Baim Wong di persidangan beberapa saat yang lalu, tidaklah benar. Diakui Paula, ia hampir tiap hari menghubungi kedua putranya, baik lewat media sosial, maupun bertemu secara langsung. Seperti yang diketahui, ketika disinggung soal anak-anak yang kerap menanyakan perihal ibunya, Baim Wong tak ingin menjawab lebih jauh karena dirinya takut disalahkan lagi. Saya nggak enak. Ya kalian juga tahu, diam salah, ngomong salah, semua salah. Selesai pengadilan mau senyum, mau diam, semua salah, pungkasnya. Paula Verhoeven belakangan kerap mengungkapkan rasa rindunya kepada dua putranya. Melihat itu, Baim Wong mengaku merasa bingung sebab perempuan yang kini berhijab itu malah tak pernah melakukan video call dengan putranya. Nah itu yang saya bingung, dia selama ini nggak pernah video call. Ungkap Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya malah tanya sama dia kenapa nggak video call? Ya dia bilang takut kalau direkam. Bingung. Sedangkan dia kalau ke kantor ngerekam terus. Itu dia sebenarnya yang saya suka bingung, tambah Baim. Sebelumnya, sidang cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven digelar pada hari tadi, Rabu, 4 Desember 2024, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan pembuktian itu, Baim hadir langsung dengan didampingi oleh kuasa hukum, Fahmi Bahmid, sedangkan Paula Verhoeven ternyata tidak hadir. Ditemui usai sidang, Fahmi Bahmid mengungkap bahwa Baim telah menyerahkan bukti sebanyak 71. Bukti itu terdiri dari bukti tertulis dan video, mayoritas adalah bukti video. Jadi tadi penyerahan bukti sudah 71, mayoritas buktinya adalah video. Buktinya ada 71 terdiri dari bukti tertulis dan video, kata Fahmi Bahmid. Selain menyerahkan 71 bukti, Baim juga menghadirkan 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli dalam perkara ceraiannya dengan Paula Verhoeven. Baim tidak mau main-main. Ada sekitar 10 saksi dan 3 ahli, kata Fahmi. Sidang berikutnya bukti dan saksi. Saya juga akan menghadirkan 3 ahli, ini tidak main-main untuk memberikan pendapat terkait dengan persoalan yang saat ini terjadi, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Baim mengungkap harapan agar proses perceraiannya dengan Paula bisa segera berakhir dengan baik. Sejak awal, Baim sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Paula secara baik-baik. Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada tahun 2018. Baim menggugat cerai Paula di usia pernikahan 6 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Hingga kini, proses persidangan masih berjalan dan hak asuh anak belum jatuh ke salah satu pihak, Baim atau Paula. Saat ini, anak tinggal bersama Baim Wong. Kita doakan sama-sama, semoga keputusan Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk berpisah, merupakan jalan terbaik untuk mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kemana? Gak ada di rumah tuh kemana? Yang jelas tidak berada di rumah. Iya, kenapa? Lagi ada apa Pak? Ya kan, ya kan? Awalnya kita kan lagi kan PCR ya? Oh, udah sempat PCR. Ya, PCR. Itu ada ini Pak, ada apa ya Pak? Ada nama apa? PCR-nya? Nanti, yang jelas, pada saat kejadian, beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian. Respon Paula Verhoeven usai dituduh berselingkuh dengan teman dekat Baim Wong. Pasangan Baim Wong dan Paula tengah menjadi sorotan lantaran permasalahan yang terjadi pada rumah tangga keduanya. Baim Wong pada tanggal 7 Oktober mengajukan gugatan cerai terhadap Paula di Pengadilan Agama. Kabar ini pertama kali terungkap setelah Kepala Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslima, membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Dalam keterangannya, Taslima mengungkapkan bahwa Baim Wong telah mengajukan permohonan talak cerai dan meminta hak asuh atas kedua anaknya. Namun di tengah pemberitaan ini, Paula mengunggah IG story yang berisikan ceramah Ustadz Hanan Attaqi. Unggahan tersebut menjelaskan bagaimana kejahatan yang dilakukan orang lain sebaiknya jangan dibalas dengan kejahatan pula.
Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10 bunyi unggahan tersebut. Abaikan mereka dengan cara yang baik. Saya nggak percaya respon saya lebih baik daripada respon Allah. Memang saya lebih baik membela diri daripada Allah yang membela saya. Lebih baik dibela oleh Allah. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Memang dari awal sudah muncul. Jadi ketika matanya itu kan kalau dia nangis yang set itu yang gitu ya, ini perut gitu, tapi dia lebih ke this is a flat gitu ya. Nah, sudut-sudut matanya itu, terus kemudian sudut dari bibirnya itu juga ini, dan kemudian dia berusaha cover itu dengan gerakan nutup seperti ini. Nah, this confirm bahwa yang bersangkutan sebenarnya sedang di posisi anger state gitu ya. Jadi itu yang dia dan dia berusaha tutupi dengan apa, belakangannya dia dengan di menit awal 024 itu dia nototnya tajam lagi, terus kemudian ya, dan berusaha green itu. Nah, itu yang nahan dia punya pressure yang luar biasa. Kira-kira begitu, Mbak. Untuk supaya dia mungkin sudah, yaudah deh nggak usah ditutup-tutupin gitu, mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya, bisa diartikan seperti itu. Kalau saya bilang malah mengacungkan jempol, diam. Karena kan kalau kita bicara tentang sesuatu hal di media sosial, itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra yang dilakukan oleh misalnya followersnya. Nah, kalau sudah kemudian diungkapkan sesuatu sehingga timbul sakit hati dari pihak yang satu, nanti masalah sebenarnya bisa saja tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah rasa sakit hatinya malah. Maka kalau satu kemudian mengumbar informasi-informasi yang seharusnya kalau menurut saya untuk orang yang sudah dewasa tidak perlu diumbar di media sosial, itu harusnya kemudian yang satu pasti akan merasa nggak nyaman dan kemudian bisa sakit hati. Kalau sakit hati sudah ada, dia tambah lagi yang satu menjawab, maka masalah utama dari masalah perkawinan ini tidak terlihat. Yang kelihatan adalah hanya rasa sakit hati yang ditimbulkan dari ungkapan-ungkapan yang ada di media sosial dan adanya pro dan kontra dari para followersnya. Kalau menurut saya bagus, karena kalau dia berbicara nanti belum tentu juga akan dikatakan bagus oleh orang-orang follower itu yang katanya netizen itu. Jadi sebaiknya memang silent, karena nggak perlu bicara itu perlu justru malah penting, karena pada waktu kita bicara yang tadi saya bilang gak sadar terpancing oleh pertanyaan sehingga keluarlah statement negatif. Karena kan sebetulnya di dalam agama terjadi di dalam rumah tangga, kalau itu pun sesuatu yang sifatnya aib tidak perlu diungkap di luar sana, cukup diselesaikan di rumah. Misalnya satu merasa bahwa dia pelit, yang satu merasa kurang mendapatkan hal dari yang pasangannya. Yang harus dilakukan adalah sebetulnya bekerja sama mencari pemecahannya. Misalnya kamu butuh berapa, saya mampunya segini, dicari jalan tengahnya. Atau yang satu dikatakan misalnya suka marah, yang satu juga suka marah, harusnya kayak gimana. Nah, itu yang penting sebetulnya pada waktu mau menyelesaikan, bukan hal ini ditaruh di luar. Alhamdulillah kita mengatakan hal tersebut tidak membuat kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Sehingga kenapa saya bilang alhamdulillah, kita harus berpikir lagi, sebaiknya kah kita ungkap itu keluar, karena orang di luar nggak bisa kasih saran juga, nggak bisa memberikan informasi tambahan yang bisa membuat rumah tangga ini jadi tidak jadi berantakan gitu loh. Jadi untuk apa diungkap? Guys, tolong perhatikan video ini. Nah, itu dia guys. Menurut kalian seperti apa? Ini mungkin video lama sebelum adanya gonjang-ganjing perceraian antara Baim dan Paula, oke? Namun semua hidup dia itu bagaikan konten, semua dikontenkan, termasuk anak ini. Kedua anak ini korban kontennya dia. Mungkin sudah kehabisan ide barangkali ya, sehingga si anak ini dijadikan korban untuk membuat konten yang viral. Alhasil
Semua netizen gak setuju dengan caranya Baim. Menjetokkan begini pakai telur loh, sakit loh, saya udah coba, makanya saya bilang sakit. Apakah itu sebuah lucu-lucuan atau sebuah bentuk pengajaran terhadap anak, atau memang seperti itu adanya? Dia berusaha bermain dengan anak tapi dengan cara yang menurut saya berlebihan loh. Benar, sangat berlebihan, dan itu tidak mendidik. Jadi gini, pola asuh terhadap anak sebaiknya orang tua tahu akan kondisi si anak tersebut. Anak itu happy atau tidak dengan cara kita untuk mendidik dia? Apa? Dari situ apa yang diambil? Esensinya apa? Saya mau tahu deh, sebagai seorang orang tua nih, kalian ya, para netizen yang sudah punya anak barangkali, apakah itu satu bentuk pengajaran terhadap anak? Enggak loh. Tidak ada pengajaran seperti itu. Yang ada kekerasan terhadap anak. Walaupun dia tidak bermaksud untuk melakukan kekerasan, tapi itu adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Kalian setuju dengan saya? Coba kalian buka semua jurnal, apakah itu dibenarkan dalam pola pengasuhan anak dari orang tuanya? Tidak ada. Tidak dibenarkan. Termasuk saya, psikologis. Secara psikologi saya tahu mungkin Mbak Im di sini untuk menaikkan rating, menunjukkan bahwa konten ini bagus karena melibatkan anak-anaknya, atau mungkin ketidaksengajaan. Yang tadinya lucu-lucuan hanya untuk konsumsi rumah saja, ternyata ada yang ngepost. Atau yang mana nih? Jangan sampai hal ini menjadi contoh yang buruk untuk masyarakat kita. Bagaimanapun followernya Baim itu banyak sekali. Secara tidak langsung orang akan meniru dengan apa yang dilakukan oleh dia terhadap anaknya. Dianggap sah, dianggap boleh, dianggap itu biasa-biasa saja. Tolong, kepada orang tua yang waras dan cerdas, jangan sekali-kali mengikuti dan melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara seperti itu, hanya untuk konten terutama. Oke, dan dipost dan dikonsumsi untuk masyarakat banyak. Kalau sudah dipost berarti kan itu untuk konsumsi publik. Artinya semua orang bebas berkomentar dan semua orang bebas melihat dan menonton. Apa tanggapan mereka? Bisa pro dan kontra loh. Saya lihat juga dari bahasa-bahasa, itu kan cuma bercandaan, ini kan cuma begini, anaknya juga nggak nangis, anaknya juga fine-fine aja, tuh dia anaknya ketawa dan sebagainya. Tapi dari sisi pengajaran dan pola asuh itu tidak benar. Oke, tolong disampaikan dan tag video ini ke dia agar tahu batasan-batasan mana yang sebaiknya orang tua itu lakukan terhadap anaknya. Apalagi anak ini masih di bawah umur. Oke, salam Lita Gading. Tapi bener lo mau cerai? Lu jawab boleh, lu gak jawab boleh. Itu bisa aja sih ya. Iya, itu doanya yang terbaik aja. Kenapa Mbak kalau family udah gak ada lagi vlognya? Lagi memang menghabiskan waktu di tempat yang lain dulu. Nanti akan ada ini sendiri. Iya, pasti akan selesai gitu enggak? Itu kan salah satu. Wah, itu mah bayinya juga. Iyalah. Itu bayinya kita banget, gak mungkin hilangin gitu aja.